Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman setanah air. Selamat datang di channel Andikur. Channel ini akan membahas seputar cerita islami, sejarah, dan cerita inspirasi yang akan dikemas dalam cerita bergambar. Jika sahabat sekalian suka dengan konten seperti ini, tekan like, share, dan subscribe ya sahabat. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kisah sahabat Abdurrahman bin Auf yang dijuluki atau dikenal sebagai manusia bertangan emas. Kenapa dijuluki dengan manusia bertangan emas? Mari kita simak kisah berikut ini. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu kaum muhajirin. Oh iya sahabat, kaum muhajirin adalah kaum yang ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Abdurrahman bin Auf adalah seorang miliarder di Mekah kala itu. Semua hartanya diambil oleh orang-orang kafir. Tidak ada yang beliau bawa satupun, melainkan hanya baju yang ia kenakan. Abdurrahman bin Auf meninggalkan segala kemewahannya, rumah yang besar, kuda ribuan ekor, unta ribuan ekor, semuanya ia tinggalkan. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Oh iya sahabat, kaum ansor adalah sebutan untuk kaum yang menerima hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Dan dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah orang kaya raya di Madinah. Bahkan setengah perkebunan kurma di Madinah adalah milik Sa'ad bin Rabi. Mengetahui saudaranya saat ini Abdurrahman bin Auf meninggalkan segala kemewahannya dan keluarganya, Sa'ad bin Rabi menawarkan ke Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi berkata, "Saya ingin membagi dua dengan kamu, setengahnya ambillah. Dan saya punya dua orang istri, lihat salah satu mana yang kamu suka. Kemudian saya ceraikan dan setelah masa idah kamu dapat menikahinya." Namun Abdurrahman bin Auf menolaknya dengan halus. Abdurrahman bin Auf berkata, "Semoga Allah memberkati hartamu dan keluargamu. Tunjukkanlah kepada saya di mana pasar." Kemudian ditunjukkanlah pasar kepada Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu Sa'ad bin Rabi pun belum mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu kondisi pasar kota Madinah paling banyak ditemukan adalah pedagang cangkul dan peralatan perkebunan. Karena di kota Madinah yang paling banyak adalah perkebunan kurma. Jadi hal yang paling dibutuhkan di kota Madinah pada saat itu adalah peralatan untuk bercocok tanam. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun mendatangi salah satu pemilik toko. Walaupun Abdurrahman bin Auf tidak memiliki uang, namun ia enggan untuk berhutang. Ia membeli cangkul dengan cara jatuh tempo. Abdurrahman bin Auf ambil cangkul hari ini, ia jual, kemudian esoknya baru ia bayar. Berjalan 1 bulan saja, Abdurrahman bin Auf pun sudah berhasil memiliki kios sendiri. Sesudah Abdurrahman bin Auf memiliki kios sendiri, kemudian Abdurrahman bin Auf memiliki ide yang cemerlang. Abdurrahman bin Auf melihat tanah kosong di sisi pasar yang ia rasa kurang efektif. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendatangi si pemilik lahan tersebut. Abdurrahman bin Auf pun mengajak si pemilik lahan untuk kerjasama untuk membuat pasar baru. Lantas, si pemilik lahan bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Bagaimana caranya ya Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Kita bersihkan lahan ini, kemudian kita petak-petakan, dan kita tawarkan ke pedagang-pedagang yang akan baru berjualan untuk menapati pasar ini. Di pasar yang sudah ada sudah sangat penuh, sulit untuk para pedagang-pedagang yang akan mulai berjualan atau pedagang pemula untuk dapat bersaing di sana." Singkat cerita, dalam kurun 1 bulan saja, pasar itu pun sudah menjadi sangat ramai. Pedagang-pedagang di pasar itu pun sangat senang atas ide Abdurrahman bin Auf.
Mereka tidak hanya memberikan uang sewa, namun juga sebagian harta mereka. Yang tiba-tiba saja dalam waktu 1 bulan saja, Abdurrahman bin Auf sudah berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf berhasil menikahi salah satu wanita Ansor. Selang beberapa waktu, Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mencium bau wangi-wangian dan melihat pakaian Abdurrahman bin Auf sudah bagus atau berbeda dari sebelumnya. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman, "Kenapa engkau tiba-tiba berubah ya Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Saya menikah ya Rasul." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Dengan siapa engkau menikah?" Abdurrahman menjawab, "Dengan wanita Ansor ya Rasul." Lantas di sini Rasulullah SAW pun menyadari kalau Abdurrahman sudah berhasil. Perlu diketahui ya sahabat, menikahi wanita Ansor pada zaman itu adalah suatu yang luar biasa, bisa dikatakan prestasi yang luar biasa, karena menikahi wanita Ansor di kala itu terkenal dengan mahar yang sangat tinggi, apalagi kaum muhajirin yang baru saja pindah dari kota Mekah ke Madinah. Itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Rasulullah pun kembali bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Mahar apa yang kau berikan?" Abdurrahman bin Auf pun menjawab, "Emas ya Rasulullah." Gitu. Rasulullah pun berkata, "Iklankanlah walau dengan seekor kambing." Oh ya sahabat, mungkin sampai di sini dulu kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Masih banyak lagi kisah-kisah inspiratif dari Abdurrahman bin Auf yang mungkin akan kita kisahkan di lain video. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang baik dan sopan. Mohon maaf sebelumnya. Dan apabila teman-teman suka dengan konten ini, silahkan dukung dengan tekan like, share, dan subscribe. Dukung channel ini untuk update tiap minggunya. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.